Yo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di vlog saya Bram. Nah teman-teman, kita mau bicara sedikit nih perbedaan antara soft selling dan hard selling teman-teman. Apa sih itu soft selling dan hard selling dalam dunia marketing? Dalam kita menawarkan produk dan jasa kita, ya teman-teman. Teman-teman, sebelum melanjutkan menonton, mohon support channel kami dengan klik tombol subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Jadi banyak sekali yang bertanya kepada saya, teman-teman. Apa sih Bram, istilah banyak didengarkan di dunia marketing itu, dunia pemasaran, ada istilah soft selling dan hard selling gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya perbedaannya sebetulnya sama-sama menawarkan, tapi caranya saja yang membedakan, teman-teman. Jadi kalau misalnya yang pertama, soft selling itu kita menawarkan secara halus gitu, teman-teman. Jadi personal impression, jadi lebih ke melihat dulu customer kita, kebutuhannya apa, kebutuhannya bagaimana, sedang dalam kondisi bagaimana. Jadi kita tidak langsung menawarkan produk dan jasa kita gitu, melihat dulu, membaca psikologisnya, membaca jiwanya ini sedang dalam keadaan seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat nomor teleponnya misalnya, atau kontaknya, atau misalnya alamat email, jadi kita pertama yang kita utarakan itu jangan langsung jualan produk. Kalau soft selling itu, tipikal soft selling itu, jadi menanyakan dulu bagaimana kabarnya Pak, terus keluarganya bagaimana, usahanya lancar apa tidak, perusahaannya bagaimana. Nah setelah itu terbangun, moodnya sudah terjalin, sudah enak, udah klik, udah ngobrol, udah nyambung, barulah kita menawarkan produk kita atau jasa kita. Jadi biasanya produk atau jasa yang kita tawarkan itu memang produk yang tidak umum di pasaran gitu, teman-teman. Terus biasanya kebutuhan dari customer kita juga banyak, teman-teman, seperti itu. Biasanya seperti saya misalnya, jualannya pintu kayu, khusus gitu, pintu kayu misalnya. Jadi jarang kan orang yang paham gitu pintu kayu dan lain sebagainya lah. Terus produknya juga tidak ada di pasaran, tidak ada di jual mass produk gitu, tidak. Jadi klien yang saya follow up pun, yang saya tawarkan pun tidak banyak gitu, scale-nya kecil sekali gitu, hanya orang-orang tertentu yang punya marketplace tempat kita jualan itu, yang membangun rumah misalnya dengan banyak mass produk rumah, berarti kan developer atau seorang atau perusahaan yang bergerak di jasa konstruksi, main kontraktor yang membangun gedung-gedung, apartemen, hotel dan lain sebagainya gitulah. Jadi teman-teman, memang pangsa pasarnya juga berbeda dan tipikal penawarannya juga berbeda, itu spesial. Memang itu yang saya pakai, metode teknik yang saya pakai soft selling. Jadi saya follow up-nya pelan-pelan, terus melihat juga kondisi keuangan dan lain sebagainya gitu, teman-teman, sehingga akhirnya saya bisa dapatkan projectnya. Itulah teman-teman kurang lebih untuk soft selling. Nah untuk hard selling sendiri, kalau hard selling itu biasanya buat para marketing atau sales itu menjual produk yang umum di pasaran, misalnya produk kebutuhan rumah tangga, terus misalnya produk-produk elektronik yang umum gitu di pasaran gitu. Jadi itu sistemnya hard selling. Jadi sebanyak-banyaknya kita melakukan penawaran, langsung strike to the point-nya itu juga oke, teman-teman. Misalnya kita jualan setrika misalnya, langsunglah kita tawarkan, dapat kontak misalnya siapa, satu perumahan, satu RT misalnya, satu RW gitu, kita langsung ke ibu-ibu misalnya, kita tawarkan sistemnya. Mungkin ada yang langsung tunai, terus ada sistem arisan dan lain sebagainya gitu, selama itu tidak ada hubungannya dengan riba. Jadi riba itu kita kasih harga misalnya, untuk jualan setrika misalnya, anggaplah harganya 200.000. Terus kalau misalnya diambil, terus ibunya itu mau ngambil produk kita, terus kita naikkan harganya karena dibayarnya misalnya 2 atau 3 kali cicilan misalnya, jadi harganya berubah. Itu tidak boleh dalam ajaran agama saya gitu, itu namanya riba, mengambil keuntungan atau bunga. Jadi kalau kita udah menetapkan harga juga suatu produk, itu udah ditetapkan, mau dia metodenya tunai atau mau dia metodenya kredit nyicil, harganya harus sama gitu, teman-teman. Jadi itu titip juga sedikit, jangan mengambil keuntungan dari kesulitan orang lah. Jangan, kita berdagang berjualannya yang baik gitu, teman-teman. Jadi hasilnya pun nanti baik gitu, tidak banyak. Jadi sistemnya tidak langsung besar kita dapat, tapi repeated gitu, terus ke orang sebanyak mungkin gitu. Gitulah. Memang harus tangguh mentalnya, teman-teman, berjualan. Harus siap ditolak, harus siap diacuhkan, diabaikan, tapi memang itu challenge-nya, tantangannya. Mungkin itu, teman-teman, perbedaan secara signifikan antara soft selling dan hard selling.
Dua-duanya metode itu saya pakai teman-teman. Dua-duanya saya pakai di kehidupan saya sehari-hari. Untuk yang soft selling saya pakai sebagai saya profesional marketing di salah satu perusahaan swasta asing gitu. Dan yang untuk hard selling saya brandkan juga sistem penjualan saya untuk yang sedang saya rintis. Ada online shop yang sedang saya rintis juga bareng dengan istri gitu. Jadi yang rata-rata dijual itu produk-produk yang umum, nggak susah orang mengerti, kemudian harganya pun tidak besar. Jadi saya sistemnya hard selling, sebanyak-banyaknya saya offeringkan. Mungkin sekian video kali ini teman-teman, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Thank you, arigato, see you next video, bye bye.